Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semua saudara yang dicinta, disayang, diberkati sama Tuhan. Pada hari Selasa pagi hari tanggal 25 Februari 2025, angkanya sama Bapak Ibu ya. Angka tanggal 25, tahunnya 2025. Angka 2025 itu angka 9, kalau dijumlah 25, angka 77, angka sempurna. Dan mari sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Orang yang hidup menurut kehendak Allah akan hidup kekal selama-lama. Itu tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 2:17. Dunia akan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak firman Tuhan, mari biar firman Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Nanti kita mau baca berurutan, tiap pagi baca Perjanjian Lama. 2 Raja pasal 8 ayat 17 sampai 29. Hampir semua raja Israel kali ini, termasuk Raja Yehuda, Yoram, dua-duanya anaknya sama. Satu nama anaknya Ahab, nama Yoram. Kedua anak Yosafat yang papanya itu hidup berkenan sama Tuhan, tapi anaknya enggak berkenan sama Tuhan, berbuat jahat. Mari kita mau baca firman Tuhan nanti. Tapi itu sebelum itu, saya Pastor Yakob Rahmat merindu menyanyi lagu ini, supaya menjadi komitmen saya, komitmen Bapak Ibu, supaya hidup yang sisa ini jangan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta ya Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Komitmen kita bersama, mari kita semua melakukan kehendak Tuhan. Ku mau memberi hidupku nih ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Pakailah Tuhan sisa hidupku untuk kemuliaan nama-Mu. Itulah seturut dengan rencana-Mu. Amin, haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkenan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saya mau cinta Yesus dan taat melakukan firman Tuhan. Hidupku berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Pagi ini Bapa, sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku, untuk kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu dalam Kau sendiri Bapa.
Engkau adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sucikanlah dan ampunilah semua dosa salahku. Roh Kudus tuntun hidupku. Roh Kudus ajar aku, ingatkan aku selalu hidup di dalam firman Tuhan. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu berkobar-kobar, selalu merindu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Tidak ada kerinduan lain, sebab dunia bukan tempat yang kekal buat kita. Tapi kita merindu suatu hari kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Hidup kekal senang selamanya bersama Yesus. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Hidup kekal senang selamanya bersama Tuhan Yesus. Amin. Kalau Bapak Ibu dengerin suara firman Tuhan yang selalu saya bacakan dalam puji-pujian, selalu ke arahnya ke Tuhan Yesus. Selalu arahnya ke kerajaan surga. Karena suatu hari kelak saya sungguh sangat merindu tinggalkan dunia ini, berhidup bersama dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bertemu dengan Tuhan Yesus nomor satu, berjumpa dengan Adam dan Hawa, berjumpa dengan Musa, Ibrahim, Rasul Paulus, banyak berjumpa dengan Ishak dan Yakub. Saya juga jumpa dengan anak-anak nabi-nabi, Elia, jumpa dengan Heno yang diangkat sama Tuhan. Banyak saudara. Luar biasa. Berjumpa dengan hamba Tuhan, termasuk papi saya, putra saya, adik saya, semua yang sudah mendahului kita, rekan hamba Tuhan. Semuanya yang hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan, tempatnya di surga. Mari sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Terpujilah kata firman Tuhan tadi 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan mungkin manusia, tapi menurut kehendak Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan, berarti saya sudah sisa waktu saya. Karena saya sudah masuk usia 69 tahun. Berarti kalau kata firman Tuhan usia 70 sampai 80 tahun, berarti saya sudah sisa setahun atau 11 tahun kalau usia 80 tahun. Setiap kita adalah waktu yang sisa. Mari waktu yang sisa nih, saya puji syukur saya udah waktu sisa, udah umur udah lansia, udah ke arah yang menuju ke arah tua saudara ya. Tapi hidup menurut kehendak Tuhan, daripada masih muda hidup kedagingan, atau hidup tua sudah tua masih hidup daging main dengan dosa. Gimana saudara? Kapan waktunya kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Mari kita bersyukur, ini anugerah Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Mari selagi hidup kita sehat, komitmen, maka dengar baik-baik firman Tuhan ya, maka cintai firman Tuhan, dan kita komit, dan kita mau setia sama Tuhan. Jauhlah dari kejahatan. Seperti kita membaca 2 Raja pasal 8 ayat 17 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kita mau baca terus firman Tuhan ya, supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Mulai baca ayat 16 saudara, bukan 17. Dari ayat 16 sampai 29. Dalam tahun kelima zaman Yoram anak Ahab raja Israel. Pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja. Ini ternyata sama namanya sudah. Sama-sama Yoram ya. Yoram anak Ahab raja Israel yang bagian utara, yang ibu kota Samaria. Nah ini anak Yosafat namanya juga Yoram ya, raja Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Nah, jadi berseberangan jauh ya. Yerusalem dengan Samaria ya lumayan jauhnya saudara ya. Ya, lumayan itu jauhnya, kira-kira mungkin 40 sampai 60 kilo kali itu ya. Karena saya sendiri sudah pernah ke Israel ya. Tapi saya tidak pernah mengukur. Kurang lebih ya mungkin ya. Nah itu. Jadi ini sama-sama anaknya Raja Yoram ya. Raja Ahab punya anak Yoram, Raja Yosafat, Raja Yuda juga punya anak Yoram ya.
Nah, sekarang ceritanya Yoram menjadi raja untuk anak Yosafat sekarang ya, ayat 17. Ini ia berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 8 tahun lamanya memerintah Yerusalem. Nah, sudah saya katakan Yerusalem. Berarti ini Yoram anaknya Raja Yosafat ya. Memerintah Yerusalem menjadi raja 8 tahun lamanya. Ia berumur 30 tahun ya. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab yang melakukan apa yang jahat. Nah, ini ketularan saudara. Yoram anak Yosafat, istrinya anak Ahab. Dua-duanya jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini kita belajar saudara. Hidup kita diciptakan sama Tuhan untuk menjadi serupa dan Kristus, untuk bukan untuk melakukan kejahatan. Kita diciptakan sama Tuhan untuk bukan melakukan yang cemar, tapi apa yang kudus, karena Allah itu kudus. Tuhan ciptakan manusia ini supaya manusia ini selalu memuliakan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 150 ayat ke-6. Supaya setiap yang bernafas semuanya memuliakan Tuhan. Tapi manusia banyak jahat melakukan kehendak kedagingan. Makanya saya merindu sesuai dengan pujian tadi, firman Tuhan 1 Petrus 4:2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu menurut keinginan manusia. Jangan ikutin daging, jangan ikutin suara orang-orang, ya. Tapi ikuti firman Tuhan. Manusia bukan juru selamat, Tuhan Yesus juru selamat. Maka kita harus ikuti firman Tuhan sehingga kita selamat, supaya jangan sampai melakukan apa yang jahat. Namun demikian Tuhan tidak memusnahkan Yehuda oleh karena Daud hambanya sesuai dengan yang dijanjikan kepada Daud, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anaknya untuk selamanya. Coba ini Tuhan yang baik, manusia yang tidak tahu diri ya. Harusnya ini Israel itu bertobat saudara. Kalau Tuhan begitu baik, ya seperti kita lah ya. Saya sendiri kan merindu, makanya penting saya baca firman Allah supaya saya tidak mau tiru itu orang jahat-jahat. Kalau Tuhan begitu baik, Tuhan pelihara. Seperti yang kemarin saya katakan, saya kemarin berapa hari yang lalu sakit, perut, ulu hati sakit. Tapi saya berdoa dalam namanya sembuh. Sekarang sudah sembuh, gak sakit lagi. Batuk-batuk saya sudah gak batuk. Ya, semua ditolong Tuhan. Bapak Ibu semua ditolong Tuhan, berkati. Itu semua karena Tuhan, karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan nggak bisa saudara. Ya, semua karena Tuhan Yesus begitu baik. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka. Nah, ini ada musuh saudara. Karena hidupnya Yoram Raja Yuda, hidupnya tidak berkenan jahat, ada cobaan. Edom berontak saudara. Ya, padahal Edom itu tadinya di bawah Yehuda, di bawah Raja Yoram. Tapi dia berontak kenapa? Karena Yoram Raja Yehuda hidupnya jahat di mata Tuhan. Maka setiap kita kalau punya pergumulan ya, kita koreksi diri sebaiknya. Apakah ada yang kurang pas nggak sama Tuhan? Tapi kalau kita benar sama Tuhan, saya yakin pasti ada jalan keluar. Seperti saya disakit, disembuhkan sama Tuhan. Seperti contoh waktu berapa yang lalu saudara ya. Saya naik mobil, setir mobil itu. Tahu-tahu saudara ada bunyi kencang di ban belakang. Ledek, bunyi kencang. Apa itu? Ternyata puji Tuhan saya perjalanan cukup jauh loh saudara. Tidak meletus di tengah jalan. Tidak terjadi apa di tengah jalan. Tapi begitu saya masuk di bengkel, baru dikempes di bengkel saudara. Baru kempes saudara. Coba itu. Dan ternyata dibuka bannya itu. Wah, kemasukan ada benda besi yang cukup panjang 25 cm ada masuk ke dalam ban. Itu menatap. Bayangkan katanya montir. Untung Pak tidak meledakkan tuh, natap besi sama besi saudara. Kan di jalan itu di tol saya. Bayangkan kalau saya tidak disertai Tuhan, bisa terjadi bencana tabrakan atau terjadi suatu kecelakaan, bisa terjadi. Ternyata firman Allah dikenapi Rom 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya cinta Tuhan Yesus. Cobaan datang dari iblis. Mungkin iblis sudah minta izin Tuhan, tuh Yakob hambamu, aku akan coba kena besi saudara, hantam besi. Untung tidak nabrak, tidak terjadi apa-apa, dilindungi sama Tuhan. Setiap kita pasti punya masalah. Tidak terlepas dari namanya hidup penuh dengan tantangan. Tapi di saat kita punya masalah, maka pentingnya kita harus dekat dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan. Jauh dari dosa. Tapi hidup di dalam kebenaran untuk menyenangkan Tuhan. Pada waktu menghadapi cobaan masalah, pasti ada campur tangan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Itu menjadi kepercayaan kita. Pasti Tuhan turut bekerja. Contoh saya sendiri banyak ngalami contoh sakit disembuhkan sama Tuhan.
Nggak bisa kita nggak sakit-sakit itu. Pasti ada masalah. Biarpun saya jujur nggak pernah sakit. Berbaring nggak pernah saya. Cuma sakit batuk, pilek, itu aja. Tapi Tuhan turut bekerja. Saya di mana ada batuk? Nggak ada batuk saya. Disembuhkan sama Tuhan. Pada waktu yang lalu kemarin ada sakit-sakit disembuhkan semua. Banyak pertolongan Tuhan. Membuktikan kalau kita berkenan sama Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Doa kita dijawab. Baca Mazmur 91. 14-16. Hati yang melekat dengan Tuhan. Pasti doa kita dijawab. Bapak Ibu baca. Mazmur 91 14-16. Ada 7 janji Tuhan. Makanya pentingnya kita selalu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya jangan sampai kita berbuat jahat. Salah besar orang itu jahat sama Tuhan. Bencana dalam hidupnya. Oh Tuhan tuh banget baiknya tuh luar biasa. Masa kita nggak benar berarti manusia itu jahat sekali. Kalau sampai dia jahat berbuat jahat di depan berarti itu manusia jahat. Kalau dia baik, tunjukkan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan tuh maha baik. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Maka majulah Yoram ke Zair bersama dengan seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia. Lalu bersama dengan para panglima pasukan. Karena ia merembus barisan orang Edom yang mengepung dia. Tapi rakyat yang melarikan diri pulang ke kemana. Ada peperangan. Saudara. Ini karena hidupnya tidak berkenan sama jahat. Pasti hidupnya peperangan. Demikian Edom memberontak. Pemberontakan terjadi. Dan terlepas dari kekuasaan Yehuda. Sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada zaman. Coba semua berontak. Ada masalah, ada pergumulan. Karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Maka di sini kita bisa belajar. Supaya kita jangan sampai kena pancingan dari iblis. Berbuat serong, berbuat dosa. Jangan sampai. Tapi kita mari selalu hidup melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu firman Tuhan. Kita benar sama Tuhan kalau standarnya firman Tuhan. Selebihnya dari Wahid Yoram dan segala yang dilakukan. Bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan sampai nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan. Nah, Yoram mati akhirnya ya. Hidupnya tidak berkenan, jahat, akhirnya mati. Rugi besar. Semua ujung juga kematian. Tapi dalam proses menuju kematian, kalau kualitas hidup tidak berkenan sama Tuhan, ya saudara komentar sendiri. Dan berikutnya Ahazia, anak raja Yoram menggantikan dia. Ayat 25. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ia umur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lama ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri raja Israel. Diizinkan Tuhan raja Ahazia ini, ya. Jadi anaknya daripada raja Yoram Yehuda cuma 1 tahun di Yerusalem, cuma setahun sebentar. Ya, kalau tadi 8 tahun, ini cuma setahun sudah. Ia hidup menurut kelakuan keluarga dan ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Sama seperti keluarga sebab ia adalah seorang menantu dari Tuhan. Coba ini semuanya jahat. Ya. Tapi puji Tuhan kita tidak mau terlibat seperti mereka. Biar hidup yang sisa Bapak Ibu mari. Kita lakukan yang benar berkenan sama Tuhan ya. Ia pergi bersama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram di Ramon Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Ayat 29 terakhir. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Yesil supaya diobati lukanya yang dikirimkannya orang Aram di Ramah. Pada waktu ia berperang melawan Hazael, Raja Aram, dan Ahazia anak Yoram, Raja Yehuda, pergi menyuruh Yoram bin Ahab Yesil karena ia sakit. Semuanya ada penyakit, ada masalah, ada problem. Semuanya mari kita koreksi diri. Apapun problem persoalan yang kita hadapi, lebih bagus kita merendahkan hati, koreksi. Mungkin ada salah. Kalau salah sempat bertobat. Jangan kita simpan dosa. Tapi marilah kita hidup di dalam firman Tuhan. Simpan firman Allah. Hiduplah berkenan sama Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita belajar. Life is learning. Ya, hidup adalah sebuah pembelajaran. Yaitu pembelajaran hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Komitmen kita sesuai dengan pujian ini. Mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus melebihi dari segalanya. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar sebelum kita beraktivitas, mari berjaga dan berdoa dan ikuti firman Tuhan, supaya jangan sampai kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun kita, supaya kita selalu selaras dengan firman Tuhan. Hiduplah menurut kehendak Tuhan. Kehidupan kita diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.